Dalam kehidupan ini, seorang lelaki sejati bukan hanya ia yang mampu mengangkat beban, menaklukkan musuh atau berdiri gagah di tengah badai. Lelaki sejati adalah ia yang mampu menaklukkan dirinya sendiri dan memahami apa yang tampak rapuh, namun sesungguhnya menyimpan kekuatan terbesar, perempuan. Namun bukan untuk menguasai perempuan, tapi untuk memahami kelemahannya, agar ia tak menjadi alasan untuk menyakiti, merendahkan atau menuntut lebih. Sebab seperti kata Epictetus, kita tidak terganggu oleh apa yang terjadi, tapi oleh pandangan kita tentang apa yang terjadi. Maka mari kita ubah pandangan itu dengan jiwa yang teguh, dengan hati yang lapang yang pertama. Emosi yang mudah berubah. Perempuan diciptakan dengan kepekaan. Ia menangis bukan karena lemah, tetapi karena ia mampu merasakan lebih dalam. Tugas laki-laki bukan ikut terbakar oleh gelombang emosinya, tapi menjadi pantai yang menenangkan badai itu. Seorang stoik tak menghakimi emosi, tapi mengendalikannya dengan logika. Seperti kata Seneca, tidak ada yang lebih kuat dari jiwa yang tenang di tengah gemuruh. 2. Ketergantungan pada pengakuan. Perempuan kadang merasa butuh validasi, ingin didengar, dilihat, dipuji. Ini bukan dosa, ini fitrah. Laki-laki yang tidak memahami hal ini akan merasa terganggu, tapi seorang lelaki bijak akan mengerti bahwa memberi pengakuan bukan berarti tunduk, tapi menunjukkan cinta dengan cara yang bermartabat. Karena seorang stoik tahu bahwa kebaikan bukan ditimbang oleh ego, tapi oleh keikhlasan memberi. 3. Ketakutan akan penolakan. Banyak perempuan takut salah, takut ditinggal, takut dibandingkan. Ketakutan ini lahir dari luka, bukan kehinaan. Lelaki sejati tak menertawakan luka itu, tapi hadir sebagai penyembuh yang sabar. Seperti Marcus Aurelius berkata, jika kamu terganggu oleh sesuatu di luar dirimu, penderitaan itu bukan berasal dari hal itu, tapi dari penilaianmu terhadapnya. Maka ubahlah penilaian itu dengan kelembutan. 4. Sulit melepaskan. Perempuan sering menyimpan kenangan lebih lama dari yang seharusnya. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia mencinta dengan sungguh. Laki-laki yang tidak memahami ini akan merasa terganggu, ingin semuanya cepat selesai. Padahal dalam filsafat stoik, waktu adalah guru yang sabar. Seorang lelaki sejati tak memaksa perempuan untuk melupakan, tapi menuntunnya untuk memaafkan. 5. Cemburu yang berlebihan. Cemburu adalah rasa takut kehilangan. Ia bisa membakar, tapi juga bisa menjadi tanda bahwa perempuan itu mencintai. Laki-laki yang bijak tak melawan cemburu dengan amarah, tapi dengan kepastian dan keteguhan. Seperti kata Epictetus, bukan hal luar yang harus kita ubah, tapi cara kita memandangnya. Maka pandanglah cemburu itu sebagai jalan untuk menguatkan kepercayaan. Menguasai kelemahan perempuan bukan berarti menundukkannya, tapi menguasai diri sendiri agar tak menyakiti. Di balik kelembutan perempuan, ada ujian kesabaran terbesar bagi laki-laki, dan bagi lelaki yang memahami filosofi. Lelaki yang paling bijaksana bukan yang banyak bicara soal cinta, tapi yang mampu bertahan dalam diam. Saat perempuan sedang hancur dalam pikirannya sendiri, ia tidak terburu-buru untuk memperbaiki, karena ia tahu beberapa luka tidak butuh solusi, tapi hanya butuh teman untuk duduk bersama di dalamnya. Inilah bentuk penguasaan tertinggi dalam stoikisme. Bukan menaklukkan dunia, tapi mengendalikan diri dalam menghadapi dunia, termasuk dalam memahami perempuan yang kita cintai. Ada banyak lelaki yang kuat menaklukkan jarak, mendaki puncak, bahkan melawan sistem. Tapi tak banyak yang kuat menahan diri dari membalas kata-kata kasar saat perempuan sedang lelah. Tak banyak yang mampu tetap memeluk ketika perempuan menjauh tanpa sebab. Tak banyak yang mampu menunggu tanpa merasa ditinggalkan, karena butuh keberanian besar untuk tetap lembut saat dunia menyuruhmu keras. Stoik mengajarkan kita satu hal yang sangat mendalam. Hidup bukan tentang menghindari rasa sakit, tapi memilih cara terbaik untuk menghadapinya. Maka wahai lelaki, ketika engkau menghadapi perempuan dengan segala kelemahannya, jangan buru-buru merasa lebih hebat. Sebab barangkali, kelemahannya itu adalah ujian terbesar untuk mengukur kedewasaanmu. Jika kau lulus, bukan hanya cintanya yang kau menangkan, tapi juga jiwamu sendiri yang menjadi lebih utuh. Seperti kata Marcus Aurelius, bersikaplah seperti tebing karang yang tetap tegak ketika ombak datang menghantam. Ombak akan surut, tapi tebing itu tetap berdiri. Jadilah tebing itu, bukan untuk melawan perempuan, tapi untuk menjadi tempatnya bersandar ketika dunia tak lagi bersahabat. Dan itulah kekuatan sejati, kekuatan yang tak berisik, kekuatan yang memahami, kekuatan yang tak menuntut untuk dilihat, tapi selalu bisa dirasakan. Kalau kamu mau,
Versi ini bisa disesuaikan untuk gaya video TikTok kamu, dengan suara tenang, latar musik ambient, dan footage visual yang mendalam. Mau aku bantu buatkan skrip teknis atau ide visualnya juga? Dan saat lelaki belajar untuk tidak reaktif, tidak mudah tersinggung, tidak merasa selalu harus dimengerti, lebih dulu sanalah ia naik satu tingkat dari sekadar pasangan menjadi pemimpin yang lembut. Pemimpin bukan karena dia memegang kendali, tapi karena dia mampu menenangkan, bahkan ketika dirinya sendiri sedang rapuh. Perempuan tidak butuh lelaki sempurna, ia hanya butuh lelaki yang bisa menjaga kestabilan ketika hatinya sedang tidak seimbang. Dan itulah latihan hidup yang sejati. Latihan yang tak selesai dalam satu malam. Latihan yang menuntut kesadaran setiap hari. Menahan lidah saat ingin membalas. Menahan nada saat ego ingin bicara lebih keras. Menahan keinginan untuk pergi, padahal sebab seperti yang diajarkan oleh para stoik, hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan kebajikan, bukan dengan keinginan pribadi. Dan salah satu kebajikan tertinggi adalah penguasaan diri. Kau tak bisa memaksa perempuan untuk berubah, tapi kau bisa mengubah cara menanggapinya. Kau tak bisa menghentikan air mata yang turun, tapi kau bisa memilih untuk tetap tinggal sampai ia selesai menangis. Kau tak bisa meredam semua rasa cemburu, tapi kau bisa membuktikan bahwa tak ada yang lebih setia darimu dalam diam. Itu bukan kelemahanmu sebagai laki-laki. Itu kekuatan, karena seperti kata Epictetus, lebih mudah memadamkan amarah orang lain daripada mengalahkan amarah dalam diri sendiri. Dan jika kau mampu mengalahkan amarahmu, maka perempuan tak lagi menjadi medan tempur. Ia berubah menjadi taman yang harus dijaga, bukan dengan senjata tapi dengan kesabaran. Lelaki, engkau diciptakan bukan untuk mengendalikan perempuan, tapi untuk memimpin dirimu sendiri dalam menghadapinya. Jangan buru-buru menyebut dia rumit, karena bisa jadi, kamulah yang belum cukup dalam untuk mengerti. Dalam keheninganmu belajarlah, dalam sabarmu naiklah, dan dalam cintamu buktikan bahwa menjadi lelaki bukan tentang seberapa banyak yang bisa kau miliki, tapi seberapa dalam kau bisa memahami, lalu tetap memilih untuk mencintai dengan cara yang bijak bukan egois. Lelaki yang mampu menguasai kelemahan perempuan, sesungguhnya sedang melewati medan tempur terbesar dirinya sendiri. Karena sejatinya, perempuan bukan masalah yang harus diselesaikan, melainkan anugerah yang hanya bisa dijaga dengan kesadaran. Di balik setiap perubahan suasana hati perempuan, tersembunyi bahasa yang tak selalu terucap. Kadang ia lelah tapi tak ingin menjelaskan. Kadang ia butuh tapi tak tahu cara memintanya. Kadang ia ingin dimengerti tapi terlalu takut dianggap merepotkan. Disinilah tempat seorang lelaki diuji. Bukan hanya seberapa peka ia bisa mendengar, tapi seberapa tenang ia bisa bertahan dalam diam. Zeno dari Citium, pendiri Stoikisme, pernah berkata, manusia memiliki 2 telinga dan 1 mulut, agar ia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan adalah sutungnya, telinga bukan hanya untuk mendengar suara, tapi juga untuk menangkap gelisah yang disembunyikan. Lelaki, jika engkau ingin menjadi tempat pulang, maka belajarlah menjadi tenang, bahkan ketika badai batin perempuan tak lagi logis, karena logika tidak selalu menyembuhkan. Kadang, yang menyembuhkan adalah ketenangan yang tidak menghakimi. Perempuan yang merasa dimengerti akan berubah, bukan karena kau hebat dalam menasihati, tapi karena kau sabar dalam menemani. Penguasaan diri adalah inti dari stoik. Dan di hadapan perempuan ini bukan lagi teori, tapi latihan nyata setiap hari. Lelaki harus belajar bahwa tidak semua kritik dari perempuan adalah serangan. Kadang itu adalah bentuk kepedulian yang belum terasa cara penyampaiannya. Bahwa tidak semua tangis adalah drama. Kadang itu adalah luka lama yang akhirnya punya ruang untuk keluar. Bahwa tidak semua cemburu adalah cermin ketidakpercayaan. Kadang itu adalah bentuk dari kasih yang takut kehilangan arah. Dan ketika lelaki mampu mengerti ini, ia tak hanya menjadi pasangan yang baik, tapi juga menjadi pribadi yang utuh, yang tak lagi merasa harus menang karena ia sudah cukup menang atas dirinya sendiri. Ada satu hal lagi yang jarang disadari. Kesetiaan bukan diuji ketika perempuan cantik datang mendekat, tapi diuji saat perempuan di sisimu berubah menjadi lebih sensitif, lebih ribut, lebih mudah tersinggung. Karena di saat itulah cinta diuji. Apakah ia masih bertahan saat indahnya mulai pudar? Marcus Aurelius menulis, lakukan setiap tindakan seolah-olah itu adalah tindakan terakhirmu di dunia ini. Dan dalam hubungan itu berarti, perlakukan pasanganmu seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kau bisa membahagiakannya. Karena tidak ada jaminan waktu, yang kita punya hanyalah detik ini, dan keputusan untuk mencintai dengan kesadaran. Lelaki,
Ketika perempuan bersandar padamu dalam kondisi terlemahnya, itu bukan beban, itu kehormatan, karena tidak semua orang ia izinkan untuk melihat rapuhnya. Jika engkau mengkhianatinya saat itu, kau tidak hanya menyakiti perempuan itu, tapi juga mengkhianati kesempatan untuk menjadi lebih dewasa. Ketahuilah bahwa menguasai kelemahan, perempuan bukan tentang menjadi yang paling sabar, paling pengertian atau paling sempurna, tapi tentang berproses setiap hari, dengan kesadaran penuh, bahwa cinta bukan hal yang mudah, tapi sangat layak diperjuangkan. Jadilah lelaki yang ketika perempuanmu ingin pergi, ia berpikir 2 kali. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena tahu, tak ada tempat seaman dirimu. Jadilah lelaki yang ketika perempuanmu menangis, ia tahu, ada bahu yang akan tetap setia tanpa banyak tanya, tanpa banyak syarat. Karena lelaki yang bijak bukan ia yang mengubah dunia, tapi ia yang mampu menciptakan ketenangan di dunia perempuan yang ia cintai. Lelaki, tahukah kau bahwa mencintai perempuan bukan sekadar perasaan, tapi sebuah bentuk keberanian, keberanian untuk tetap memilih. Bahkan saat perasaan sedang goyah, keberanian untuk menetap bahkan ketika jalan terasa berat, keberanian untuk menjadi pemimpin bahkan saat tak tahu arah. Stoikisme mengajarkan, jangan berharap dunia akan menyesuaikan diri dengan keinginanmu. Justru, sesuaikan dirimu agar kau mampu berdiri dalam keadaan apapun. Dan perempuan adalah bagian dari dunia yang tidak bisa kau kendalikan sepenuhnya. Kau tak bisa memaksanya untuk selalu ceria, tak bisa menuntutnya untuk selalu kuat, tak bisa berharap ia selalu tahu isi hatimu, tapi kau bisa memilih untuk tetap mencintai dalam segala keadaannya, karena disitulah cinta berubah dari emosi menjadi keputusan, dari rasa menjadi tanggung jawab. Seorang lelaki dewasa akan memahami bahwa cinta bukan sekadar tentang memiliki, tapi tentang bagaimana cara menjaga yang dimiliki, dengan integritas, dengan konsistensi, dan dengan ketenangan yang tak tergoyahkan oleh badai sesaat. Di saat perempuan berubah, bukan waktunya menyalahkan, tapi waktu untuk bertanya, apa yang bisa aku perbaiki dalam diriku agar ia merasa lebih aman? Kau bukan Tuhan yang bisa menyembuhkan semua luka, tapi kau bisa menjadi manusia yang tidak memperparahnya, dengan sikap yang tidak reaktif, dengan kalimat yang tidak menyakiti, dengan pilihan untuk diam ketika bicara hanya akan menambah luka. Lelaki, perempuan bisa tampak kuat di luar, tapi sesungguhnya banyak dari mereka hanya butuh satu hal, kepastian, bukan dalam bentuk janji yang panjang, tapi dalam bentuk tindakan yang sederhana. Kau pulang tepat waktu, kau mendengarkannya tanpa memotong, kau memegang tangannya saat ia bercerita tentang ketakutan yang bahkan ia sendiri malu untuk akui. Dan untuk bisa melakukan semua itu, kau harus menang atas egomu sendiri, harus menyembuhkan lukamu sendiri, harus memaafkan masa lalumu sendiri. Karena hanya lelaki yang telah berdamai dengan dirinya, yang mampu membawa kedamaian kepada pasangannya. Epictetus pernah berkata, tak ada yang bisa mencelakai dirimu, kecuali jika engkau yang mengizinkannya. Dalam hubungan ini berarti, jangan biarkan egomu menghancurkan sesuatu yang bisa diselamatkan, hanya karena kau tidak mau merendah sejenak. Lelaki, jika engkau masih marah ketika ditegur, masih ingin menang sendiri dalam diskusi, masih menghindar saat ada konflik, maka kau belum siap memimpin hubungan. Karena cinta bukan soal dominasi, tapi tentang kerjasama antara dua manusia yang saling belajar memahami. Jadilah lelaki yang tidak hanya besar di luar, tapi besar juga di dalam. Besar hatinya, besar sabarnya, besar jiwanya. Lelaki yang tidak perlu teriak untuk didengar, tidak perlu mengancam untuk dihargai, tidak perlu pergi agar dianggap penting, karena kehadirannya sudah cukup menciptakan rasa aman. Dan akhirnya, ketika perempuanmu bertambah usia, dan kecantikannya mulai pudar oleh waktu, akan tersisa satu hal yang paling ia harapkan darimu, ketenangan. Bukan wajah tampan, bukan harta berlimpah, tapi ketenangan batin yang kau pancarkan saat bersamanya. Ketenangan yang mengatakan, aku di sini, aku tetap di sini, dan aku akan tetap memilihmu meski dunia berubah. Aku pernah bertanya dalam diam, mengapa perempuan tampak begitu rumit? Hari ini tersenyum, besok terdiam. Pagi berkata, tidak apa-apa. Malamnya menangis tanpa suara. Tapi semakin aku belajar tentang kehidupan, semakin aku sadar bahwa perempuan bukan untuk dipahami sepenuhnya. Mereka bukan teka-teki untuk dipecahkan, tapi lautan yang perlu dijelajahi dengan kesabaran. Dan di tengah lautan itu, aku menemukan 5 arus yang harus dikuasai oleh setiap lelaki. Bukan untuk mengendalikan perempuan, tapi untuk mengendalikan diri sendiri saat bersamanya. 1.
Perempuan mudah merasa tidak cukup. Ia akan bertanya, aku cantik nggak? Ia akan demi meragukan dirinya sendiri, meski setiap orang sudah bilang ia luar biasa. Itu bukan karena ia lemah, tapi karena ia hidup dalam dunia yang terus membandingkan. Lelaki, jangan menertawakan kegelisahan itu. Tenangkan dia tanpa menggurui. Katakan dengan kehadiranmu bahwa ia cukup, bukan karena dia sempurna, tapi karena kau tidak mencari kesempurnaan, kau memilihnya. 2. Perempuan mudah terbawa perasaan. Ia ingat kata-kata tajammu dari 2 minggu lalu. Ia simpan nada bicaramu yang sedikit meninggi. Jika kau belum bisa menjaga lisan dan raut wajahmu, maka kau akan kehilangan sesuatu yang tak terganti. Kepercayaan untuk menjadi tempat ternyamannya. Lelaki yang bijak tahu bahwa kekuatan bukan pada kerasnya suara, tapi pada lembutnya kendali diri. 3. Perempuan sering ingin dimengerti tanpa harus menjelaskan. Ini membuat banyak lelaki frustasi. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Tapi raut wajahnya berkata sebaliknya. Disinilah kesabaran diuji. Karena yang ia butuhkan bukan jawaban, melainkan kehadiran yang tidak tergesa-gesa pergi menemaninya menepi. Meski ia tak bicara sepatah kata, lelaki sejati tahu bahwa memahami bukan berarti selalu mengerti. Kadang cukup dengan tidak menyalahkan. Itu sudah jadi bentuk cinta yang besar. 4. Perempuan sering membawa luka lama ke dalam hari ini. Ia bisa marah karena hal kecil, tapi ternyata itu bukan tentangmu. Itu tentang seseorang di masa lalunya yang pernah mengecewakannya. Lelaki yang belum sembuh akan merasa dituduh. Tapi lelaki yang dewasa akan bertanya, bagaimana caraku agar luka itu tak semakin dalam? Karena menjadi pasangan bukan sekadar mencintai senyumnya, tapi juga memeluk sisi gelapnya tanpa takut kotor. 5. Perempuan bisa berubah sikap tanpa pemberitahuan. Hari ini manja, besok diam. Hari ini tertawa, besok menjauh. Dan kau bertanya-tanya, apa salahku? Tapi perempuan tidak selalu butuh alasan. Kadang ia hanya lelah. Lelah menjadi kuat terus-menerus. Lelah menahan semua sendiri. Jika engkau benar mencintainya, jangan paksa dia selalu menjelaskan. Cukup temani, cukup hadir, dan cukup jadi tempat ia bisa jatuh tanpa dihakimi. Karena pada akhirnya, menguasai kelemahan perempuan bukan berarti menundukkannya, tapi menaklukkan egomu agar kau bisa tetap tinggal saat ia tidak sedang menjadi versi terbaiknya. Cinta bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling bersedia bersabar. Seperti kata Seneca, kadang diam adalah pilihan terbaik ketika kata-kata hanya akan memperkeruh air yang tenang, dan disitulah lelaki diuji. Bukan untuk jadi pahlawan yang menyelamatkan. 6. Perempuan seringkali tidak mengungkapkan kekhawatirannya, namun hatinya penuh. Ia bisa duduk di sampingmu dengan tenang, tapi di dalam, ia bisa berperang dengan segala kecemasan yang tak terucapkan. Ia tidak selalu meminta solusi, tapi ia berharap kadang untuk hanya didengarkan. Lelaki, belajarlah untuk menahan diri dari memberi nasihat yang tak diminta. Kadang, yang ia butuhkan hanya tangan yang menenangkan, bukan kata-kata yang menganjurkan, karena dalam keheningan akan tumbuh kepercayaan, dan dalam kepercayaan, cinta akan berkembang. 7. Perempuan takut merasa ditinggalkan, takut bahwa suatu hari, tanpa peringatan kau akan memilih untuk pergi. Ketakutan ini seringkali tak terlihat, karena perempuan sering menutupi rasa cemasnya dengan ketegaran. Namun itu tetap ada, tersembunyi di balik senyum yang tak sempurna. Lelaki, jika engkau ingin benar-benar menguasai hubungan ini, tunjukkanlah dengan tindakan yang konsisten bahwa engkau akan tetap di sini, bahwa tidak ada yang lebih penting bagimu selain menjaga hati yang kau percayakan. Ketika dunia berubah, ketika masalah datang, ketika segala sesuatu terasa tak pasti, jangan menjadi ketidakpastian itu. Tunjukkan bahwa yang tidak bisa berubah adalah keputusanmu untuk selalu ada. 8. Perempuan sering mencari arti di balik kata-kata kecil. Terkadang, ia terlalu memperhatikan hal-hal yang tidak kau maksudkan, tapi itu bukan karena ia sensitif, itu karena ia ingin tahu seberapa besar kau peduli. Sebuah kata yang terlontar tanpa pertimbangan bisa membuatnya bertanya-tanya sepanjang hari. Apakah ia benar-benar mencintaiku? Apakah ia akan tetap ada? Jadilah lelaki yang tidak hanya berkata-kata, tapi juga membuktikan dengan tindakan. Kata-kata itu penting, tapi tindakanmu lebih berbicara. Bersikaplah konsisten dengan apa yang kau ucapkan. 9. Perempuan kadang menguji kesabaran, tetapi itu bukan permainan. Saat ia menarik diri, saat ia menyembunyikan dirinya, itu bukan tentang kekejaman. Itu tentang mencari ruang untuk diri sendiri.
untuk meresapi segala yang ia rasakan. Lelaki yang bijak tidak lari saat ia merasa tertekan. Dia tetap tinggal, memberikan ruang tetapi tidak pergi. Dia tahu bahwa perasaan perempuan bisa berubah-ubah, dan itu adalah bagian dari kekayaan emosi yang harus diterima dengan sabar. Stoik mengajarkan kita untuk mengendalikan reaksi, untuk tidak membiarkan emosi kita yang menguasai tindakan kita. Dan disinilah ujian terbesar hadir. Bagaimana kita mengelola ketenangan kita, meski ada riak yang mengganggu di luar sana. 10. Perempuan bisa menjadi sangat kuat tetapi juga sangat rapuh. Ia bisa menunjukkan keberanian luar biasa, tetapi di dalam hatinya, ia bisa sangat rentan terhadap rasa takut, terhadap penolakan, terhadap ketidakpastian. Lelaki sejati adalah lelaki yang memahami bahwa kekuatan bukanlah ketegaran tanpa kompromi. Kekuatan sejati adalah memiliki kelembutan di dalam kekerasan, memiliki pengertian di dalam ketegasan, memiliki kesabaran di dalam kesulitan. Jadilah lelaki yang tidak hanya mengagumi kekuatan perempuan, tetapi juga tahu kapan untuk memberikan ruang bagi kelembutannya, karena dalam kelembutannya itu, ia membutuhkan tempat untuk beristirahat, untuk menyegarkan kembali jiwanya yang seringkali lelah oleh dunia. Karena pada akhirnya, menguasai kelemahan perempuan bukan berarti mengalahkannya, tapi memahami bahwa kelemahan itu adalah bagian dari keindahan yang perlu dihargai, dan di dalam kelemahan itu, ada kekuatan yang tak terlihat. Lelaki sejati adalah lelaki yang bisa menjaga, tanpa menghakimi, yang bisa menenangkan, tanpa merasa harus memperbaiki, yang bisa mencintai, tanpa merasa harus memiliki. Seperti kata Epictetus, apa yang menghalangi kita justru yang membuat kita lebih kuat. Dan dalam cinta, hal yang menghalangi, perasaan-perasaan yang tidak selalu bisa dipahami, adalah bagian dari jalan menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Disinilah kita berada, lelaki, menghadapi perempuan dengan segala perasaan, dengan segala kelemahan dan kekuatannya. Dan dalam menghadapi itu, kita belajar untuk bertumbuh. Bukan menjadi sempurna, tapi menjadi lebih bijaksana, lebih sabar, lebih penuh pengertian. Karena dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, yang kita butuhkan bukan lagi cinta yang semu, tapi cinta yang sejati, yang didasarkan pada pemahaman, kesabaran dan ketenangan batin. Perempuan bisa sangat banyak berbicara, tapi terkadang yang ia butuhkan hanya pendengar. Kata-katanya bisa terucap tanpa henti, berputar, menceritakan segala hal yang tak terungkapkan. Kadang ia berbicara untuk mengurai kekusutan di pikirannya, bukan untuk mencari solusi. Karena perempuan tahu, kadang berbicara adalah cara untuk menyembuhkan luka yang dalam. Namun lelaki yang tidak terbiasa dengan kebisingan kata, akan merasa frustasi, mengira bahwa ia harus memberi jawaban, padahal jawaban yang ia butuhkan justru adalah pendengaran yang penuh perhatian.